Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, berjumpa lagi di channel Sang Peracik Jamu. Kita masih lanjutkan di resep untuk serial lambung dan dispepsia. Nah, ini untuk bagian yang kedua akan bercerita tentang asam lambung. Penyakit asam lambung atau sering disebut GERD, kalau bahasa awamnya disebut asam lambung atau gastroesophageal reflux disease. Ya, ini adalah kembalinya asam lambung atau naiknya asam lambung ke dalam kerongkongan atau tenggorokan. Nah, ini sobat-sobat umum ini orang menderita penyakit asam lambung atau GERD ini. Sebelum kita akan membahas resepnya asam lambung, kami akan sampaikan dulu apa itu asam lambung itu. Jadi asam lambung adalah sejenis cairan dalam sistem pencernaan kita yang terdapat di dalam lambung. Nah, asam lambung ini terdiri dari apa saja? Jadi yang pertama, asam lambung itu terdiri dari asam klorida atau HCl, kemudian kalium klorida atau KCl, dan natrium klorida atau NaCl. Produksi asam lambung tubuh kita itu sebetulnya sudah diatur oleh sistem saraf otonom dan oleh beberapa hormon. Nah, ada sel yang memproduksi bikarbonat yang mengontrol kadar asam lambung di dalam tubuh kita. Jadi kapan asam lambung itu naik dan kapan asam lambung itu turun, itu sudah ada sistem yang mengontrol. Nah, bagaimana asam lambung ini bisa terjadi? Karena sistem yang mengontrol itu mengalami problem atau masalah. Dan ada pula sel-sel yang memproduksi pada lapisan mukus yang mencegah asam lambung agar tidak membahayakan lambung. Jadi luar biasa kan sistem pencernaan kita yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ini. Tingkat keasaman atau pH di dalam lambung kita itu berkisar 1,5 sampai 3,5 pH-nya. Itu memang pH asam karena memang itu berperan atau berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi. Nah, lambung orang dewasa itu memproduksi asam lambung itu sekitar 1,5 liter per hari. Banyak kan sobat-sobat saya sekalian? Jadi lambung kita itu memproduksi 1,5 liter asam lambung per hari. Produksi asam lambung ini diatur ketat sekali oleh sistem yang ada di dalam tubuh kita itu. Jadi mekanismenya timbal balik. Kapan harus naik, kapan harus turun. Jadi ada sel yang berperan di dalam lambung kita itu sistemnya timbal balik, yaitu sel varietal, sel G, sel D, dan sel enterokromafin. Nah, inilah sel-sel yang berperan di dalam tubuh kita yang bertanggung jawab terhadap produksi asam lambung dan untuk mengontrol kadar asam lambung di dalam tubuh kita. Nah, asam lambung ini ada fase dalam produksinya di dalam tubuh kita. Yang pertama itu fase sepalis. Jadi fase sepalis ini itu kurang lebih 30% ya. Data yang kami kumpulkan itu produksi asam lambung itu dirangsang dari antisipasi cara makan dan aroma serta rasa dari makanan. Jadi sobat-sobat sekalian, begitu merasakan aroma makanan atau merasakan kepingin untuk makan, itu asam lambung sudah diproduksi. Ini dalam fase sepalis, itu sekitar 30%. Itu sudah diproduksi. Nah, yang kemudian yang kedua ada fase lambung. Nah, fase lambung ini sisanya jadi sekitar 70% produksi asam lambung dihasilkan pada fase ini. Manakala makanan sudah masuk di dalam lambung kita. Nah, pengeluaran asam lambung ini dirangsang dari distensi lambung dan oleh asam amino yang terdapat pada makanan. Jadi ketika makanan masuk itu kemudian lambung kita memproduksi asam lambung, dan juga ada yang dari makanan yang juga ikut memproduksi asam amino yang berdampak pada
kenaikan asam lambung. Yang terakhir pada fase usus. Nah, pada fase usus ini itu sisa asam yang dikeluarkan bubur yang sudah diproduksi oleh lambung itu tadi untuk memasuki usus kecil itu masih ada produksi asam lambung oleh distensi usus halus dan oleh asam amino. Nah, inilah fase-fase di mana asam lambung diproduksi oleh tubuh. Pada fase usus 12 hari, jadi ketika sudah makanan memasuki usus 12 hari, asam lambung ini mulai dinetralisasi oleh natrium bikarbonat. Nah, pelepasan natrium bikarbonat ini diperoleh dari pankreas yang dirangsang oleh sekretin. Jadi secara ilmu pengetahuannya seperti itu. pH yang tadinya 1,5 sampai 3,5 itu turun menjadi 4,5 hingga 5. Nah, netralisasi ini dijelaskan, ini ada persamaannya sebagai berikut. Jadi HCl plus Na HCO3 itu bereaksi menjadi NaCl dan H2CO3. Nah, ini proses yang terjadi pada usus 12 jari. Sobat sehat sekalian, itulah tadi penjelasan awal mengenai asam lambung. Nah, sekarang kita berbicara tentang penyakit yang didampak oleh asam lambung. Nah, penyakit yang didampak oleh asam lambung itu di dunia medis, kedokteran itu disebut GERD atau gastroesophageal reflux disease. Jadi kembalinya asam lambung yang dari lambung itu tadi, atau naiknya asam lambung ke kerongkongan kita. Kenapa ini bermasalah? Karena asam lambung tadi yang mengandung HCl, yang mengandung NaCl, nah inilah yang ketika sampai di tenggorokan kita itu rasanya seperti terbakar. GERD atau asam lambung sekali lagi itu di mana lambung beserta isinya. Jadi bukan aja asamnya ini naik ke esofagus atau ke kerongkongan kita. Nah, gangguan fungsi ini, jadi gangguan fungsi GERD ini itu terjadi ketika otot kerongkongan bagian bawah, ya, otot kerongkongan bagian bawah kita, atau disebut juga otot les, atau juga sphincter kardio itu melemah. Seharusnya ketika makanan yang lewat dari kerongkongan turun ke bawah, itu dia menutup lagi. Jadi ketika makanan atau asam lambung yang di dalam lambung mau naik itu tidak bisa karena memang ada penutupnya. Nah, seperti video yang kami sampaikan ini. Nah, ketika melemah, nah otot les atau sphincter kardia itu tadi itu seharusnya berkontraksi atau menutup saluran kerongkongan setelah makan turun ke lambung. Tapi bila otot ini lemah, kerongkongan akan tetap terbuka dan asam lambung akan naik kembali ke kerongkongan. Nah, inilah asal mula kenapa terjadi GERD atau bahasa orang awamnya disebut penyakit asam lambung. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, dikatakan reflux atau kenaikan asam lambung ini digolongkan GERD bahkan kategori ringan itu jika terjadi 2-3 kali dalam seminggu. Jadi kalau sudah lebih dari 1 kali, ya 2 atau sampai 3 kali dalam seminggu terjadi kenaikan asam lambung, ini disebut penyakit asam lambung ringan atau GERD ringan. Nah, jika sudah lebih dari itu termasuk kelompok GERD yang berat. Bahkan ada yang sehari lebih dari 1 kali. Nah, ini bisa dilihat gambar video yang normal seperti apa, yang kemudian yang sudah terkena GERD itu katup atau lesnya itu seperti apa. Sobat sehat sekalian, sekarang tanda dan gejala umum GERD. Nah, ketika asam lambung naik ke esofagus atau ke kerongkongan ini, ada sensasi panas terbakar di dada setelah selesai makan. Jadi begitu makan terus kemudian asam lambung naik sampai ke kerongkongan, nah inilah terasa sensasi panas seperti terbakar. Atau sedang berbaring, jadi ketika berbaring terus kemudian asam lambung naik itu terasa panas
seperti terbakar atau membungkuk. Jadi posisi-posisi di mana bagian atas tubuh kita lebih rendah dari lambung kita, itu kemungkinan asam lambung akan naik. Sehingga memang orang yang terkena asam lambung itu disarankan itu kepala tidurnya lebih tinggi dari lambung. Jadi agak sedikit diganjal dan jangan sering-sering melakukan kegiatan yang membungkuk, apalagi setelah makan. Biasanya kalau 2 jam setelah makan tidak masalah. Kemudian gejala berikutnya apa? Gejala GERD ini, nyeri dada. Nah, tadi sensasi panas, kemudian nyeri dada. Ini jelas. Jadi asam lambung bisa mengakibatkan nyeri dada yang hebat. Kemudian kesulitan menelan. Ya, kesulitan menelan. Jadi kenapa kesulitan menelan? Ketika asam lambung itu naik sampai ke esofagus atau kerongkongan, itu kerongkongan mengalami iritasi. Nah, ketika kerongkongan iritasi inilah kita mulai mengalami kesulitan menelan. Kemudian ada sensasi. Jadi sensasi itu ada terasa benjolan di tenggorokan kita. Jadi rasanya kok ada sesuatu yang mengganjal manakala kita terkena asam lambung. Kemudian timbul rasa pahit atau asam di mulut. Ya kan, asam lambung itu kan mengandung HCl, KCl, NaCl. Manakala itu naik sampai ke mulut kita, itu makanya terasa asam atau lama-kelamaan berubah menjadi pahit. Nah, itu sobat sehat sekalian, gejala-gejalanya. Berikutnya apa? Nah, yang sederhana-sederhana seperti cegukan. Ya, cegukan, terus kemudian bersendawa. Ya bersendawa sesekali tidak masalah, tetapi bersendawa terus-menerus yang kadang-kadang sendawanya merasa tidak tuntas. Nah, inilah awal mula tanda-tanda sobat-sobat sehat sekalian mulai mengalami asam lambung. Kemudian batuk kering, terutama di malam hari, karena memang tenggorokan kita ketika asam lambung naik sampai itu rasanya gatal, sehingga sobat-sobat sekalian pasti batuk. Dan lebih parah ketika malam hari. Kenapa? Ketika kita berbaring tidur asam lambung naik, nah itulah memacu kita untuk batuk. Terus berikutnya mual dan muntah. Nah, ini juga umum, mual dan muntah. Kemudian berikutnya sesak napas. Jadi ya sesak napas ini karena saluran pernapasan kita tertutup, ya terganggu karena adanya asam lambung yang di saluran tenggorokan kita atau esofagus kita. Dan yang terakhir suara serak dan sakit tenggorokan. Jadi suaranya serak dan sakit sekali tenggorokan kita. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, jadi siapa saja sih yang paling berisiko terkena penyakit GERD ini atau asam lambung ini? Nah, ini yang pertama, berat badan yang berlebih atau obesitas. Jadi orang obesitas cenderung berisiko tinggi terkena asam lambung atau terkena GERD ini. Kemudian memiliki penyakit hernia hiatal. Hernia hiatal ini termasuk penyakit dispepsia tetapi yang organik. Kemudian mengalami masalah jaringan ikat. Jadi orang yang mengalami masalah pada jaringan ikat, ya contohnya skleroderma. Nah, ini penyakit yang berisiko sobat-sobat sekalian terkena asam lambung. Terus siapa lagi yang berfaktor risiko besar terkena penyakit GERD? Makan malam dalam jumlah yang banyak dalam satu waktu. Ya, jadi sudah makannya malam menjelang tidur banyak lagi, nah, sehingga kekenyangan lah bahasa kita sehari-hari. Nah, itu dilakukan sering. Kalau sesekali mungkin nggak masalah ya, tapi kalau sering, nah inilah faktor risiko yang terkena atau orang yang bisa terkena asam lambung. Terus kemudian berikutnya, terlalu banyak makanan yang memicu asam lambung. Jadi ada makanan-makanan yang memicu asam lambung. Nanti di seri dispepsia dan lambung ini, di seri yang terakhir ada makanan pantangannya yang orang ketika kena dispepsia lambung
dan ada yang makanan anjurannya. Jadi saya sudah siapkan nanti yang di seri terakhir untuk sobat-sobat sekalian, sehingga di samping minum jamu ya makanan anjurannya dan makanan pantangannya harus pun diperhatikan. Makanan pemicu asam lambung, kalau ini secara umum ya, misalnya makanan pedas, asam, ya, kemudian yang berlemak. Nah, kenapa yang berlemak ini memicu asam lambung? Karena lemak ketika di dalam lambung kita itu sulit sekali diurai atau lama sekali. Nah, ketika lamanya lemak itu diurai dalam lambung kita, itulah asam lambung yang ada di lambung kita itu nggak turun-turun. Nah, itulah kemudian naik, dan ketika otot les kita lemah, dia juga naik menuju ke kerongkongan. Kemudian makanan yang digoreng. Kenapa ya makanan yang digoreng kaitannya sama peningkatan asam lambung? Karena minyak itu kan bagian dari lemak. Jadi lemak yang berbentuk cair itu minyak, lemak yang berbentuk padat ya lemak padat itu. Nah, ini yang makanan yang digoreng ini termasuk agak sulit diurai oleh lambung ketika lambung kita sudah mulai bermasalah oleh asam lambung. Kemudian faktor risiko orang yang berpotensi besar terkena asam lambung, terlalu banyak minum kopi atau teh atau alkohol. Nah, ini kalau terlalu banyak kan berlebihan. Kalau sehari sekali mungkin tidak lah. Yang namanya terlalu banyak itu berlebihan lah. Karena ada loh sobat-sobat sehat sekalian, orang kalau minum kopi sehari bisa 5 gelas, 6 gelas. Nah, itulah yang terkadang tidak disadari, kebiasaan yang berlebihan itu, yang terlalu banyak minum kopi atau teh dan alkohol ya, terutama alkohol ini cepat sekali sehingga orang bisa terkena GERD atau asam lambung ini. Kemudian yang terakhir, faktor risiko orang yang bisa terkena asam lambung itu mengkonsumsi obat-obat antiinflamasi non steroid ya. Nah, ini kami kumpulkan datanya ya. Jadi saya nggak ngarang-ngarang, kami kumpulkan datanya supaya sobat-sobat sehat sekalian yang terkena asam lambung bisa menjaga ini dengan baik. Baik sobat-sobat sehat sekalian, sekarang tentang resep jamunya. Nah, resep jamu untuk menurunkan asam lambung atau untuk menurunkan atau untuk menghilangkan GERD ini. Nah, resep ini berfungsi yang pertama untuk memperbaiki ekosistem lambung. Jadi orang yang terkena asam lambung, saya pastikan ekosistem lambungnya bermasalah. Kemudian yang kedua, resep jamu ini juga untuk mengurangi dan membantu menetralkan jumlah asam lambung yang berlebih. Kemudian yang ketiga, untuk memperkuat katup atau sphincter kardia tadi atau otot les tadi yang di kerongkongan supaya kuat sehingga asam lambung tidak naik ke saluran kerongkongan kita. Nah, resep yang akan saya berikan ini itu untuk penderita asam lambung yang bergejala ringan ya, dan tidak ada komplikasi penyakit lain, sudah melalui pemeriksaan rumah sakit atau sobat-sobat sehat sekalian sudah ke dokter bahwa benar sobat-sobat sehat sekalian terkena GERD atau asam lambung. Supaya tahu ya memang sobat sekalian harus ke rumah sakit. Nah, ketika betul sobat sehat sekalian terkena GERD, nah jamunya ini. Jadi ini yang akan saya berikan. Jadi kalau ngira-ngira nanti salah. Jadi lebih baik sobat-sobat sekalian itu diperiksakan. Jangan mengira-ngira sendiri karena prediksi kita jauh lebih dari kebenaran lah. Banyak melesetnya. Jadi kalau menggunakan alat-alat pemeriksaan yang ada di rumah sakit, di lab, itu kan mendekati oh ya benar. Nah, ketika sobat sehat sekalian kemudian memutuskan saya tak ingin membuat dengan jamu misalnya, nah, jamu ini akan pas untuk sobat sehat sekalian. Baik, sobat sehat sekalian, resep yang akan saya berikan tentang GERD ini resep sangat kuno sekali. Jadi resep ini resep lama, bahkan untuk lambung anak-anak juga aman. Dan ini jarang sekali dipublikasi. Mungkin banyak orang yang tidak tahu. Nah, di channel Sang Peracik ini akan saya berikan nih resep untuk asam lambung komplit. Bahannya seperti apa, dosisnya, dan nanti aturan minumnya. Yang pertama,
itu daun pepaya. Ya, daun pepaya dengan nama latin Carica pepaya atau nama bahannya, nama simplicianya itu Carica pepaya folium sebanyak 50 gram. Kalau basah 50 gram, kalau kering, misalnya sobat-sobat sehat sekalian, untuk stok basah agak kesulitan, enaknya cari daun pepaya terus dikeringkan boleh. Nah ini lebih rendah dari basah, kurang lebih 20 gram. Jadi kalau pakai basah itu 50 gram, kalau pakai kering 20 gram. Kemudian jahe, ya, Zingiber officinale. Ini jahe emprit, jangan keliru. Jahe itu yang sudah diakui varietasnya ada 3, jahe emprit, jahe merah, jahe gajah. Kalau jahe emprit itu nama latinnya Zingiber officinale var. Officinale, jahe merah itu Zingiber officinale var amarum, dan jahe gajah itu Zingiber officinale var rubrum. Nah, yang untuk penyakit GERD ini jahe emprit, Zingiber officinale var. Officinale. Dengan nama latin bahannya atau simplicianya itu Zingiber officinale rhizoma sebanyak 50 gram. Pohonnya seperti ini, rimpangnya seperti ini, tanamannya seperti ini ya. Dan mungkin daun pepaya dan jahe sobat-sobat sehat sekalian sudah familiar lah, mayoritas hampir tahu lah. Kemudian berikutnya yang ketiga kencur, ya, Kaempferia galangan. Jadi kencur ini termasuk sangat efektif sekali untuk menetralkan asam lambung yang ada di lambung kita bersamaan dengan jahe. Nah, kalau daun pepaya itu untuk melapisi dinding lambung kita dan membangun ekosistem lambung kita agar kembali bisa normal. Nah, kencur ini dengan nama latin bahan atau nama latin simplicianya Kaempferia rhizoma sebanyak 50 gram. Kemudian temu ireng, Curcuma aeruginosa sebanyak 60 gram. Saya ulangi, daun pepaya 50 gram, jahe 50 gram, kencur 50 gram, dan temu ireng 60 gram. Berikutnya cara membuat. Nah, semua bahan ya, baik daun pepaya, kencur, jahe, dan temu ireng itu dicuci bersih. Dikupas nggak Pak? Kalau saya sarankan nggak usah dikupas, dicuci bersih saja. Karena memang kulit dari rimpangan ini juga banyak manfaatnya. Nah, dicuci bersih, dipotong, kemudian dihaluskan. Kita nanti akan mempraktekkan dihaluskan dengan cara di blender. Kalau sobat-sobat sehat sekalian ingin ditumbuk juga boleh. Intinya dihaluskan, agar ketika proses perebusan, semua kandungan aktif yang ada di bahan tadi bisa keluar dengan sempurna, ya, sehingga khasiatnya akan jauh lebih baik. Jadi semua setelah dihaluskan direbus dengan kuali tanah. Kita akan mempraktekkan direbus dengan kuali tanah, atau juga kalau sobat sehat sekalian tidak punya kuali tanah bisa menggunakan panci stainless steel, bisa juga menggunakan panci enamel, bisa juga menggunakan panci kaca. Dengan air sebanyak berapa? Sebanyak 2,4 liter air. Direbus sampai mendidih, kemudian ditunggu mendidih selama 5 menit. Jadi begitu mendidih, tutupnya dibuka, kita meniti itu, ya, kita jami sampai 5 menit, kemudian api kita matikan. Nah, ketika kita masak atau membuat jamunya, ngerebus jamunya pagi hari, nanti malam hari atau setiap 12 jam prinsipnya jamu dipanaskan kembali. Supaya apa? Supaya tidak basi. Karena 2,4 liter air ini untuk resep ini bisa 18 kali minum. Ini untuk 18 kali minum, sekali minum 100 cc. Jadi sedikit memang, 100 cc. Nanti kami beritahu 100 cc-nya sebesar apa. Sekarang untuk dosis dan aturan minum. Nah, tadi dosisnya sekali minum untuk 100 cc, diminum sehari 5 kali setiap 3 jam. Jadi setiap 3 jam sekali jamu ini diminum. Dan saya wanti-wanti sebelum makan. Misalnya pagi hari, sobat-sobat sehat sekalian bangun tidur, jangan keisi apa-apa dulu, minum jamu ini 100 cc. Kemudian 1 jam setelah minum jamu bisa diisi oleh makanan, kemudian dikosongkan lagi, nanti jam berikutnya baru minum jamu yang kedua. Jadi pagi, agak siang, terus kemudian agak sore dan malam. Ringnya setiap 3 jam.
Nah, itu untuk pengobatan. Biasanya pengalaman-pengalaman kami yang betul terkena asam lambung, jadi bukan mengira-ngira kena asam lambung ya, dengan minum ini kurang lebih 2 minggu asam lambung bisa kita bisa terbebas. Jadi kalau satu resep ini tadi untuk 18 kali minum, sehari 5 kali, kan berarti kurang lebih 3,5 hari. Ya, 3,5 hari resep ini habis, kemudian buat lagi. Nah, itu seminggu berarti 2 kali buat, 2 minggu 4 kali buat. Mudah-mudahan penyakit sobat sehat sekalian berkaitan dengan GERD atau asam lambung ini bisa tuntas. Nah, sobat sehat sekalian, kalau misalnya ada orang yang terkena asam lambung sesekali, jadi belum kena GERD ringan apalagi berat ya, baru sesekali, seminggu sekali asam lambungnya naik, kemudian ingin membuat racian dari resep ini, cukup sehari minumnya 2 kali. Jadi sama sekali minum itu 100 cc sebelum makan, saya wanti-wanti sebelum makan, karena kalau setelah makan jamu ini kurang efektif karena lambung kita penuh. Nah, ketika kosong, resep jamu ini akan bekerja secara maksimal. Jadi cukup sehari 2 kali, pagi dan malam ketika menjelang tidur. Nah, ini dirutinkan saja. Mudah-mudahan gejala-gejala ringan yang ada di sobat-sobat sehat sekalian itu bisa segera hilang. Nah, sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, tadi tentang asam lambung sudah saya berikan dari awal, apa itu asam lambung, bagaimana gejalanya, siapa saja faktor risiko yang terkena, terus kemudian resepnya sudah, bahannya seperti apa saja bahannya, gambarnya ya sudah saya berikan semua, termasuk sama gram-gramnya, termasuk juga cara meminumnya, berapa banyak yang harus diminum. Secara teori sudah, sekarang kita akan mempraktekkan membuat jamu ini. Ikuti terus channel ini supaya sobat-sobat sehat sekalian paham dan bisa langsung mempraktekkan di kehidupan sehari-hari. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, kita sudah membahas tentang apa itu penyakit GERD, lebih dikenal dengan asam lambung, terus kemudian seperti apa kerja lambung kita, kemudian gejalanya seperti apa, faktor risiko siapa saja yang bakal terkena asam lambung, kemudian resepnya juga sudah kami berikan beserta dosis dan aturan minum. Sekarang kita akan praktek cara membuat jamunya ya sobat sehat sekalian. Nah, bahan-bahannya sudah kami siapkan sesuai dengan yang resep tadi. Yang pertama kita menggunakan daun pepaya sebanyak 50 gram. Terus kemudian kita menggunakan jahe 50 gram juga sudah kami timbang. Terus kemudian kencur 50 gram dan terakhir kita menggunakan temu ireng 60 gram. Nah, yang pertama daun pepaya itu yang dipetik sobat sehat sekalian, itu yang paling bawah tapi belum kuning. Jadi daun pepaya yang paling bawah itu yang sudah paling tua tetapi yang belum kuning karena kandungannya yang banyak. Jadi di bawah bukan di pucuk ya. Kalau yang di pucuk mungkin enaknya untuk buat kulupan daun pepaya ya sobat sehat sekalian. Terus kemudian kalau temu ireng itu kalau bisa diambil yang ada empunya. Jadi empunya itu yang di tengahnya itu. Jadi kalau di sini yang tengah utamanya itu namanya empu, pinggir-pinggirnya namanya entik. Jadi rimpang ya. Jadi gunakan yang ada empunya. Sama juga untuk kencur dan jahe. Baik, sobat sehat sekalian, kita akan kecilkan dulu ukurannya. Jadi kita akan membuat dengan cara di blender. Kalau sobat sehat sekalian nanti ingin ditumbuk boleh ya. Tapi suatu saat saya akan praktekkan juga dengan cara ditumbuk. Tetapi sekarang kita akan di blender. Nah, sebelum di blender kita kecilkan dulu ukurannya. Oke, daun pepaya ini kita kecilkan ukurannya. Nah, yang penting agak kecil ya sobat sehat sekalian, nggak kebesaran di dalam blender.
Ini daun pepaya basah sebanyak 50 gram. Oke, ini kita masukkan ke dalam blender. Ini blendernya sudah kami siapkan. Nah, blender kalau tukang jamu ini begini sobat sehat sekalian, warnanya sudah kekuning-kuningan karena memang sering digunakan untuk memblender bahan jamu. Nah, sekarang pepaya sudah kita kecilkan. Kemudian berikutnya jahe. Jahe sebanyak 50 gram kita kecilkan juga ukurannya. Ini sudah ditimbang ya sobat sehat sekalian. Kalau yang kecil kayak gini langsung dimasukkan saja. Nah, ini kita kecilkan. Nah, Pak, itu dikupas atau tidak? Nah, untuk khusus empon-empon ya, saran saya lebih baik dicuci bersih saja, karena kulit-kulit yang ada baik di jahe, di temu ireng, di temulawak, di kencur itu ada khasiat yang baik untuk lambung kita. Asal dicuci bersih ya sobat sehat sekalian. Oke, kita kecilkan dulu ukurannya. Ya, kita kecilkan. Nah, ini jahe emprit ya, Singiber officinale var officinale kita masukkan. Terus kemudian berikutnya apa sobat sehat sekalian? Kencur. Nah, biasanya kencur ini memang karena ukurannya sudah kecil ya, memang bisa langsung sih dimasukkan langsung ke dalam blender, karena blender biasanya sudah mampu mengecilkan ukuran kencur yang sudah kecil ini. Tapi kita coba tambah semakin kecil lagi biar blendernya mudah. Oke, nah kita masukkan. Oke, dan terakhir apa sobat sehat sekalian? Temu ireng sebanyak 60 gram. Nah, ini yang kecil-kecil langsung aja dimasukkan. Nah, temu ireng itu sobat sehat sekalian itu memang bentuknya seperti temulawak, tetapi ada selabut hitam ya, ada selabut hitam keputih-putihan di dalam empunya ini atau rimpangnya. Baik, kita kecilkan dulu ukurannya. Ini juga sama, tidak dikupas, tapi sudah kami cuci bersih ya sobat sehat sekalian. Oke, kecilkan dulu ukurannya. Dah, sekarang kita masukkan. Nah sobat sehat sekalian, di dalam blender ini kan butuh air. Padahal di dalam resep kan menggunakan air sebanyak 2,4 liter. Nah, 0,4 liter atau sebanyak 400 ml atau 400 cc kita gunakan untuk memblender, sehingga yang digunakan untuk merebus itu kurangnya 2 liter. Oke, kami siapkan dulu airnya. Nah, kami akan ambil 400 cc atau 400 ml. Nah, segini sobat sehat sekalian, sehingga 400 sebanyak ini sobat sehat sekalian kita masukkan. Oke, sudah. Sekarang kita blender ya sobat sehat sekalian. Oke. Nah, cukup cuman sebentar sobat sehat sekalian. Nah, kita akan merebus juga dengan menggunakan kuali. Yang sudah di blender ini kita masukkan di dalam kuali. Oke, ini kualinya kita buka dulu. Nah, ini kita taruh di luar dulu. Ini kita masukkan ke dalam kuali. Oke, nah sobat sehat sekalian, biasanya di dalam blender ini masih ada sisa. Nah, kita koclai, kalau di sini ya bahasanya dibilas lah ya, dibilas dengan air yang akan kita gunakan. Karena tadi udah kita menggunakan 400 cc, maka kurangnya 2 liter. Oke, kita ambil dulu ya sobat sehat sekalian. Karena ini takarannya atau ukurannya 500 mili, maka untuk kekurangan 2 liter menggunakan 4 ini ya sobat sehat sekalian. Nah, kalau 500 cc atau 500 mili sebanyak ini sobat sehat sekalian. Nah, yang pertama kita gunakan untuk membilas dulu yang ada sisa blenderan jamu tadi. Oke, kita gunakan dulu membilas, kita masukkan. Oke, terus kemudian berarti kurang berapa sobat sehat sekalian? Kurang 3 takaran ini ya, kurang 1,5 liter. 1,
2, 3. Oke, sudah genap, total semuanya 2,4 liter. Nah, jamu sudah kita masukkan, airnya juga sudah. Sekarang kita tutup. Oke, api kita nyalakan. Nah, sobat sehat sekalian, biasanya kalau menggunakan kuali ketika kita merebusnya dengan air sebanyak 2,4 liter, itu membutuhkan waktu kurang lebih 15-20 menit. Kita tunggu ya sobat sehat sekalian, jangan kemana-mana supaya nanti sobat sekalian tahu hasil akhirnya seperti apa. Sobat sehat sekalian, ini sudah 20 menit, kita lihat ya apakah sudah mendidih. Wah, sudah mendidih sobat sehat sekalian. Kita aduk dulu. Oke. Terus kemudian kita buka tutupnya. Kita tunggu berapa? 5 menit. Oke. Nah, sobat sehat sekalian, resep yang kami berikan ini itu saya temukan dalam perjalanan saya belajar tentang jamu ini. Di resep-resep kuno sudah ada. Dan saya cross-checkkan dengan literatur yang saya baca yang berkaitan dengan penyakit dan tanaman obat, berkaitan dengan resep asam lambung ini. Nah, ini yang kami berikan adalah yang terbaik untuk sobat sehat sekalian. Nah, sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, ini adalah resep kedua seri jamu, ya, seri resep jamu yang berkaitan dengan lambung dan dispepsia. Resep-resep jamu yang berkaitan dengan lambung dan dispepsia. Untuk yang seri ketiga, kita akan membahas tentang gastritis. Seperti apa itu gastritis, bagaimana itu penyakitnya, terus kemudian apa saja gejalanya, kemudian bagian mana yang terkena, ya, lambung mana yang terkena, terutama resep jamunya seperti apa. Ya, sobat sehat sekalian, sehingga resep-resep yang kami berikan yang berkaitan dengan lambung ini bisa tuntas dan sobat sehat sekalian bisa memilih mana yang paling pas untuk sobat sehat sekalian. Nah, ini sudah 5 menit ya sobat sehat sekalian. Sekarang apinya kita matikan. Oke. Terus kemudian berapa banyak sih 100 cc atau 100 mili? Oke. Saya akan ambilkan ya. Nah, ini sobat sehat sekalian. Oke. Oke, sebentar. Ya, ini kita masukkan lagi. Kenapa? Karena nanti setiap 12 jam kita panasi. Ingat ya, sobat sehat sekalian, bahwa jamu ini misalnya ini pagi, nanti malam atau 12 jam dari sekarang jamu harus dipanasi. Supaya apa? Supaya tidak basi. Nah, sobat sehat sekalian, inilah takaran 100 cc atau 100 mili. Jadi setengah gelas ya. Kalau di sini disebut ini gelas blimbing. Nah, saya nggak tahu kalau di tempat sobat sehat sekalian. Jadi sekali lagi diminum sebelum makan. Untuk yang pengobatannya sehari 5 kali ya sebelum makan, dan untuk pencegahan yang merasa bahwa terkadang ada, terkadang tidak, bisa membuat resep ini sehari 2 kali, pagi dan malam, tetap sebelum makan. Kenapa? Karena ketika lambung kita kosong, sekali lagi jamu ini akan bekerja secara maksimal. Sehingga sobat sehat sekalian, ketika mengonsumsi ini pas waktunya, pas juga resepnya. Yang kita dapatkan adalah kesembuhan dari penyakit asam lambung. Nah, sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, berkaitan dengan GERD ini, gastroesophageal reflux disease, atau disebut di masyarakat penyakit asam lambung. Penyakitnya seperti apa sudah kami berikan, gejala-gejalanya juga sudah kami berikan, faktor risiko apa saja orang yang bakal terkena penyakit GERD ini juga sudah kami berikan. Terus kemudian resepnya juga sudah kami berikan, cara membuatnya juga sudah, aturan minum dan dosisnya juga sudah kami berikan.
Dan terakhir, sebagai bagian dari kita belajar jamu secara rileks, kami akan berikan pantun untuk sobat sehat sekalian. Sinten sing purun nggunakake akal sehat, niku bakalan dadi tiyang sae lan agung. Sinten sing lambunge ajeng sehat, monggo ndamel racikan jamu kagem lambung.